Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Hujan deras di kawasan Rinjani memicu banjir bandang di kawasan wisata Air Joben, Lombok Timur. Puluhan lapak pedagang hanyut. Diduga terlibat korupsi pokok pikiran DPRD, seorang aparatur sipil negara di Lombok Barat ditetapkan sebagai tersangka. Ungkapkan syukur atas melimpahnya hasil panen, warga desa Lingsar Lombok Barat menggelar tradisi perang topat. Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Barat mengeluarkan belasan surat tilang dan ribuan teguran kepada para pelanggar dalam operasi Zebra Rinjani 2025. Dalam operasi selama 2 pekan, petugas mengeluarkan 13 sanksi tilang kepada pengendara dengan pelanggaran berat, serta 1.050 lainnya diberi teguran. Petugas mencatat pelanggaran paling banyak didominasi oleh usia pelajar dan pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm. Sedang bentuk pelanggaran berat adalah melakukan balap liar di jalan protokol hingga mengganggu pengguna jalan. Operasi Zebra Rinjani digelar untuk meningkatkan disiplin berkendara melalui pendekatan yang humanis dan edukatif. Selain memberi teguran dan sanksi tilang, petugas juga memberikan hadiah berupa helm standar dan bingkisan bagi pengendara yang tertib berlalu lintas. Kemarin kita sudah laksanakan kegiatan operasi Zebra selama 2 minggu. Dan adapun hasil dari pelaksanaan operasi Zebra sendiri untuk Polres Lombok Barat, kita ada 13 tilang yang sudah kita laksanakan dan juga ada 1.050 teguran yang kita sudah laksanakan. Pelaksanaan operasi Zebra kali ini memang lebih mengedepankan edukatif, kegiatan preemptif dan preventif kepada para masyarakat pengguna jalan. Kenapa Pak Anda bawa pakai helm itu? Bisa bawa ini berobat ke rumah. Oh gitu. Jadi lupa bawa? Iya lupa. Oh gitu. Kan kami juga dari daerah Sekotong jauh kan dari kampungan. Harapannya ya memang karena itu kesalahan saya pribadi juga kan. Operasi Zebra Rinjani ditargetkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Awaludin dan Riyadi Suhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Harga cabai dan tomat di seluruh pasar tradisional Kota Mataram terpantau terus merangkak naik sejak sepekan lalu. Di Pasar Induk Mandalika misalnya, harga cabai rawit naik menjadi Rp55.000 per kilogram, naik lebih dari 100% dari harga sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Sementara tomat juga mulai merangkak naik menjadi Rp10.000, naik Rp7.000 dari sebelumnya. Kenaikan itu juga diikuti oleh harga sayur mayur seperti kentang, wortel, bayam, kangkung, dan kubis yang mulai naik mulai Rp1.000 hingga Rp3.000. Naiknya harga bumbu dan sayur mayur dipicu minimnya stok akibat berkurangnya pasokan dari petani akibat cuaca buruk. Merah itu dia fluktuatif, hari Senin kemarin dia harganya 45, sekarang 43 turun. Sedangkan untuk cabai rawit memang dari tanggal 1 kemarin sudah mulai kenaikan harga Rp55.000 per kilo untuk cabai rawit. Dari harga awal? Dari harga, kalau kemarin kan November itu 25 gitu loh, paling sampai 30 dia. Memang anjlok kemarin kan kalau harga cabai. Nah ini karena cuaca ya, faktor cuaca ini harga cabai mulai merangkak naik. Ini perlu kita antisipasi, saya takutnya juga karena faktor cuaca ini nanti beberapa harga kebutuhan untuk holti ini yang membuat harga itu bergejolak, tapi tetap kita antisipasi. Selain akan menggelar operasi pasar secara rutin, pemerintah Kota Mataram juga bakal mengontrol pasokan bahan pokok hingga bumbu dapur di seluruh pasar sebagai upaya menurunkan harga dan mencegah inflasi. Demi Kusuma dan Riyadi Suhi melaporkan dari Kota Mataram.
beragam cara mengungkapkan syukur dan saling menjaga silaturahmi. Seperti ratusan warga di Desa Lingsar, Kabupaten Lombok Barat yang menggelar tradisi perang topat sebagai pertanda masuknya musim panen di akhir tahun. Tradisi diawali dengan proses mengarak aneka hasil bumi dan ketupat mengelilingi halaman Pura Lingsar yang bernama Kemaling, diiringi musik tradisional khas daerah. Usai diarak dan didoakan, sebagian besar ketupat kemudian dibagikan kepada warga sebagai senjata yang akan digunakan untuk berperang. Perang dimulai setelah peluit ditiup oleh sejumlah tokoh adat. Warga yang terbagi dua di atas dan di bawah pelataran pura saling melempar ketupat satu sama lain. Sekitar 10 menit kemudian, peluit kembali ditiup sebagai pertanda peperangan usai. Para warga kemudian berpelukan dan bersalaman sebagai simbol sukacita telah melaksanakan tradisi leluhurnya. Selain sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah, tradisi ini juga menjadi simbol toleransi antar umat beragama karena peperangan diikuti oleh umat Hindu dan Muslim. Melambangkan bahwa ini saling toleransi antara kami di suku di Lombok ini antara suku Sasak dan kami mohon mungkin untuk generasi berikutnya bahwa mari kita pertahankan budaya ini di Lingsar, Lombok Barat maupun NTB menjadi patokan bahwa toleransi beragama itu sangat luar biasa. Ini kan warisan leluhur kita bahwa mencerminkan nilai toleransi, bentuk toleransi yang sangat tinggi. Ini kan ada umat Hindu, umat Muslim bersatu. Jadi walaupun perang topat itu hanya sebuah simbol toleransi, kesamaan, persaudaraan, gotong royong gitu. Saya sampaikan bahwa saya akan angkat pada level yang lebih tinggi. Ini adalah toleransi. Bila perlu Kementerian Agama kita undang, gitu loh, hadir menyaksikan bahwa toleransi itu seperti itu. Tradisi perang topat rencananya akan terus digelar sebagai upaya merajut toleransi antar warga serta meningkatkan kunjungan wisatawan di daerah. Hairul Amri dan Riyadi Suhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Daerah hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Liputan 6 SCTP Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Hairul Amri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.